Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Langsung Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Heritia Wicaksono selaku Technical Analyst MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Didit, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore. Baik, Mas David. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini harga saham gabungan kembali tertekan. Pak Didit level 68 juga tampaknya belum mampu kembali ditembus di sepanjang perdagangan hari ini. Yang cukup menarik adalah perbankan big cap yang pada perdagangan hari sebelumnya menopang penguatan di harga saham gabungan, hari ini berbalik arah. Ditambah lagi Gotoh, Pak. Kemarin sempat naik signifikan dan sempat menyentuh di atas level 130-an. Hari ini koreksi cukup dalam di atas 3%. Bagaimana analisis Anda? Apakah memang kondisi ini disebabkan profit taking oleh para investor di tengah penantian rilis data tenaga kerja yang akan dikeluarkan untuk Jumat malam waktu Indonesia Barat nanti? Oke, kalau kita lihat memang seluruh bursa, baik dari bursa Amerika Serikat dan bursa Asia, khususnya begitu ya, kita lihat semuanya bergerak terkoreksi di perdagangan pada hari ini. Dan kita cermati juga dari data pengangguran yang kemarin itu dirilis, ini data penganggurannya naik dari level 190 menjadi ke levelnya 211. Di sisi lain memang dari pejabat The Fed ya, dari Jerome Powell sendiri juga masih mengisyaratkan ini adanya kenaikan suku bunga Fed Fund Rate gitu ya ke depannya untuk menekan angka inflasi hingga ke area 2%. Dan secara teknikal sendiri memang kami masih mencermati memang adanya koreksi dari pergerakan IHSG, di mana ini IHSG sudah menutup gap ya yang terjadi kemarin di 6776 sampai ke 6795. Dan kalau kita lihat selama IHSG masih berada di atas area supportnya di 6728, maka untuk pergerakan IHSG kami perkirakan masih berpeluang untuk menguat paling tidak di levelnya 6825. Dari harga komoditas sendiri, seperti kita ketahui kemarin harga komoditas batubara global juga masih cukup tertekan dan baru bounce back di beberapa hari belakangan ini. Dan ini juga mengakibatkan adanya koreksi dari saham-saham pertambangan atau emiten batubara itu sendiri, sehingga juga cukup menekan IHSG di beberapa hari belakangan ini. Begitu, Mas. Baik, bagaimana proyeksinya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan depan? Jumat malam waktu Indonesia Barat akan rilis data tenaga kerja yang dikatakan ini lebih konkret, Pak. Ada rata-rata upah di dalamnya, jumlah pekerja, dan ini juga salah satu menjadi acuan bagi The Fed untuk mengambil keputusan ke depannya. Apakah tekanan masih akan tetap berlanjut kalau memang di posisi berita baik sekarang posisinya menjadi berita buruk, Pak, terutama untuk kondisi bursa secara global? Oke, kalau kita melihat dari teknikalnya sendiri, ini pergerakan atau koreksi IHSG hari ini juga disertai dengan adanya peningkatan volume penjualan yang relatif cukup besar dibandingkan hari kemarin. Dari indikatornya, baik MACD maupun stokastik juga belum menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan. Jadi nanti para pelaku pasar atau investor tetap mencermati 6728 sebagai area supportnya, karena kalau break dari area tersebut, kami masih melihat adanya peluang IHSG terkoreksi, worst case-nya di level 6.400-an ya, 6.600 begitu ya, hingga ke area 6.712 untuk pergerakan IHSG. Jadi nanti cukup dipersiapkan 6644 sampai 6712 sebagai area koreksi dari IHSG, karena kami masih melihat adanya tekanan dari pergerakan IHSG itu sendiri, begitu. Baik, saham-saham yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan datang dari perbankan big cap, tampaknya rotasinya juga cukup cepat. BMRI, BBCA, BBNI yang kemarin naik signifikan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. BBRI yang sendirinya ini tertekan di perdagangan hari sebelumnya, hari ini bergerak di zona hijau sendirian kembali, Pak Didit. Bagaimana Anda melihat ini rotasi pergerakan dari perbankan big cap, mengingat juga di minggu depan tampaknya RUPS terkait dividen juga sudah mulai dilaksanakan, Pak, untuk beberapa perbankan big cap yang sudah mensinyalkan akan membagikan dividen jumbonya nanti? Oke, kalau kita lihat secara sektoralnya terlebih dahulu di IDX Financial begitu ya, kami masih melihat adanya tekanan jual dari IDX Financial itu sendiri, paling tidak nanti untuk menguji di levelnya 1375 sampai 1388 yang tadi sudah tercapai. Namun kalau kita melihat dari sisi pergerakan emiten big caps-nya, perbankan big caps-nya sendiri-sendiri begitu ya, untuk pergerakan dari BBRI memang masih ada peluang BBRI untuk menguat
paling tidak nanti ke levelnya 4850 sampai ke 4900 untuk menguji area resistennya. Namun tetap perhatikan kalau belum mampu break dari area resisten, kami mencermati ini peluang pelemahannya masih ada paling tidak nanti ke 4770 sampai ke area 4790. Jadi untuk area perbankan sendiri, ini pergerakannya juga masih cenderung 50-50. Kalau kita lihat juga di perbankan lainnya seperti BCA yang hari ini terkoreksi, nampaknya masih berpeluang untuk melanjutkan koreksinya. Ini ke rentang areanya di 8.400 sampai ke 8.425 terlebih dahulu. Jadi investor juga perlu berhati-hati untuk melakukan pembelian dari saham-saham big cap perbankan karena masih ada potensi koreksi dari saham-saham tersebut begitu. Baik, sudah ada Ibu Liana dari Surabaya, Pak Didit menanyakan perbankan big cap BBRI, Pak, tapi baru ingin masuk ini. Tadi juga sudah Anda sampaikan dari sisi support dan resisten yang bisa diperhatikan, tapi baru ingin masuk terutama di pembukaan perdagangan di pekan depan, hal-hal apa saja yang bisa diperhatikan terutama dari sisi teknikal untuk BBRI? Oke, kalau untuk BBRI hari ini pergerakannya juga masih cukup menarik ya, karena kalau kita lihat masih didukung dengan adanya volume pembelian, namun dari beberapa indikatornya masih bergerak di fase sideways-nya. Jadi nanti untuk pembeliannya mungkin dapat dicermati terlebih dahulu di rentang area 4770 sampai ke lowest tadi, yakni di area 4800. Karena kalau kita lihat ini masih dapat cenderung untuk terkoreksi terlebih dahulu selama belum mampu break dari area 4870 hingga ke area 49. Jadi masih untuk buy on weakness terlebih dahulu di emiten-emiten perbankan dengan mencermati area resistnya terdekatnya gitu ya. Baik. Review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Liana di Surabaya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Didit, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan selain dari perbankan big cap teknologi, hari ini ada Gotoh yang ikut menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan melemah di atas 3%, dan sebelumnya Gotoh sudah menyentuh ke level 131, tampaknya level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir, dan hari ini tertekan ke level 125. Analisis Anda untuk Gotoh? Oke, secara teknikal kami melihat untuk koreksi Gotoh hari ini sebenarnya masih tertahan oleh MA20-nya ya di lowest tadi ya di 123. Namun demikian yang perlu kita perhatikan ini juga terjadi peningkatan tekanan jual dari Gotoh sendiri, sehingga dari sisi indikator baik MACD dan stokastiknya ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan arah atau penguatan. Ini malah terjadi adanya nampaknya akan ada lanjutan koreksi dari Gotoh sendiri karena stokastiknya sudah turun dari area overbought menjadi ke area netralnya. Jadi nanti dapat dicermati untuk level support dari Gotoh sendiri di 114, di mana selama masih mampu berada di 114, untuk koreksi Gotoh paling tidak kami perkirakan nanti berada di rentang 118 sampai 121 terlebih dahulu dengan area resist yang baru yakni di area 130. Karena kalau break dari area 130 kabar baik, Gotoh mampu untuk menguat paling tidak nanti ke areanya 134 sampai 140 terlebih dahulu begitu. Koreksi yang terjadi, apakah ini memang murni dari sisi profit taking, Pak Didit, setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan? Betul, nampaknya ini terjadi profit taking ya, karena kalau kita lihat dari 28 Februari hingga ke 7 Maret kemarin di angka 130 sampai 132, ini penguatan Gotoh nampaknya cukup signifikan dan hanya terjadi satu kali koreksi saja ya, ini di tanggal 2 Maret, sehingga nampaknya ini terjadi profit taking dan nanti kalau kita lihat selama tidak break dari 114, maka Gotoh masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan ke depannya begitu.